Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Andi Yoga Pratama, NIM 216131064, kelas 1C, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang demokrasi Pancasila. Nah, prinsip demokrasi Pancasila sendiri awal mulanya berawal dari kejadian G30 SPKI. Nah, ketika itu pada masa Orde Lama pimpinan Soekarno jatuh dan digantikan kepada pimpinan Orde Baru pada Pak Soeharto. Nah, prinsip-prinsip demokrasi saya akan jelaskan sedikit saja tentang prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, di mana demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menolak liberalis dan sekularisme, dan mengutamakan pada kereligiusan dan menolak ateisme. Nah, di sini sesuai dengan sesuai dengan Pancasila nomor 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, demokrasi Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian diamandemenkan kedua kalinya oleh Majelis Permusyawaratan MPR dan tercantum dalam ketetapan MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, kedaulatan rakyat. Sistem politik dianut dan demokrasi Pancasila dibesarkan pada kedaulatan rakyat. Nah, oleh karena itu, hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, berkedaulatan ini berada sepenuhnya di tangan rakyat, tapi harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, yang ketiga, didukung oleh kecerdasan rakyatnya sendiri. Nah, rakyat itu harus cerdas. Para warga negara yang cerdas diperlukan di sini untuk mendukung sistem demokrasi yang sehat. Nah, peran tersebut merupakan bentuk partisipasi politik tentang warga negara. Harapannya produk dan hasil keputusan politik negara memiliki positif dibanding apabila dengan negara yang berpendidikan rendah. Nah, ini untuk menyongsong hasil-hasil politik, partisipasi dalam berpolitik seperti pemilihan kepala desa, pemilihan kelurahan, kecamatan, bupati, gubernur, hingga ke pemilihan presiden Indonesia. Nah, nomor 5, menganut sistem pembagian kekuasaan. Nah, sistem pembagian kekuasaan yang dianut di Indonesia bertumbuh pada kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif. Lembaga tersebut berfungsi sebagai landasan untuk mengelola negara demokrasi agar terhindar dari kekuasaan yang terpusat. Nah, ini semua untuk seperti pembagian wilayah. Nah, kekuasaan pertama tertinggi memang dipegang oleh presiden, tapi ada juga gubernurnya, ada juga bupati, ada juga ketua kecamatan, kelurahan, hingga ketua RW dan RT tersebut untuk menjaga pembagian wilayah, pembagian kekuasaan, pembagian otonomi daerah, pembagian segalanya itu supaya merata di sini. Nah, nomor 6, menerapkan prinsip rule of law. Rule of law dalam Pancasila ini merupakan panglima dalam sistem politik demokrasi sejenis ini. Indonesia memang adalah negara hukum, oleh karena itu memang Indonesia ini harus berpatokan pada hukum, tidak seenaknya sendiri. Semuanya ada aturan-aturannya dan apabila ada pelanggarnya akan dihukum. Nah, sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, nomor 7, manajemen otonomi daerah. Manajemen otonomi daerah atau Pancasila selanjutnya menjamin dalam hal ini otonomi daerah sebagai kekuasaan keharusan. Nah, maka ini direformasi Undang-Undang nomor 22 tahun 1999
dan yang diperbarui pada tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32. Nah, di sini hak-hak masyarakat untuk otonomi daerah tersalurkan agar tidak ada daerah-daerah tertinggal, dan ini adalah salah satu untuk fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membangun daerahnya masing-masing supaya tidak tertinggal dengan daerah-daerah yang lain. Nah, daerah-daerah yang sudah tertinggal juga pemerintah itu tidak berpangku tangan aja kepada Dewan Perwakilan Daerah, tapi juga membantu berusaha mungkin untuk mengatasi daerah-daerah tertinggal. Tidak hanya itu, juga organisasi-organisasi masyarakat, juga para mahasiswa itu berusaha untuk mengangkat daerah-daerah yang sudah tertinggal tersebut. Nah, yang ke-8, berkeadilan sosial. Nah, dengan berlandaskan Pancasila ini adalah sistem politik yang dibangun hendaknya mampu menciptakan masyarakat yang modern dan berkeadilan, sebagaimana menjadi amanat pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Oleh karena itu, Indonesia ini masyarakatnya harus berkeadilan, modern dan berkeadilan. Nah, harus berpikiran modern, tidak boleh berpikiran jahiliyah, semua ada aturannya. Nah, supaya mewujudkan negara yang berkeadilan di Indonesia ini. Nah, yang ke-9, mengusahakan kesejahteraan rakyat. Nah, demokrasi ini tidak hanya untuk diri sendiri juga, tapi demokrasi juga mengusahakan kesejahteraan para rakyatnya. Nah, demokrasi untuk sarana mencapai kesejahteraan rakyat juga, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi tidak menjatuhkan usaha dalam mensejahterakan rakyat. Dan demokrasi ini juga sarana pemerintah itu juga berusaha untuk mensejahterakan rakyat yang ada di seluruh Indonesia. Walaupun belum tercapai semua itu, tapi mereka sudah memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat di Indonesia ini. Yang ke-10, sistem peradilan yang merdeka, bebas, dan tidak memihak. Nah, sistem peradilan yang merdeka, bebas, dan tidak memihak ini untuk menjamin berjalannya sistem tersebut maka diperlukan kekuasaan yudikatif. Nah, Indonesia ini kan negara berpolitik, setiap ada pemilihan juga. Nah, masyarakat ini diberi kebebasan, tidak harus memihak pada ini, memihak pada itu, tapi mereka diberi kebebasan untuk memilih siapa saja yang akan menjadi pemimpinnya, diberikan kebebasan untuk berkreatif, berkarya dengan sepenuh hati, semua diberikan kebebasan, yang penting tidak melanggar undang-undang. Nah, maka pemerintah, pendahulu bangsa juga sudah memberikan tanaman yang sangat kuat untuk sistem peradilan yang merdeka, bebas, dan tidak berpihak kepada golongan tertentu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila banyak tutur kata yang salah, saya mohon maaf karena saya di sini masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.